Ya. Udah ngopi dulu kan lagi makan kau Sansan. Kau tahu? Tahu, orang aku punya ilmu apa tujuh cakra kok. Kau Sansan kan baru 3 loh. Yang meringankan tubuh. Aku udah 7 cakra, meditasinya udah terbuka sinarnya. Kau tahu ada sinar, Pak? Tahu. Jadi yang punya kayak gitu itu banyak, bukan hanya di Kos Sansan. Ada cahaya, Pak. Betul. Ada suara juga. Iya, bukan hanya di Kos Sansan itu. Sinarnya dilihat lewat apa, Pak? Hah? Lewat kalau siang matahari banyak sinar. Hmm. Ya kayak gitu kan katanya kan nggak boleh diceritakan. Kan mantra mosok disampaikan. Tambah ilmu aku, mantra itu ternyata pikiran, membuka pikiran untuk diredamkan, dikosongkan. Baru tahu aku tadi malam itu. Ilmu itu kan terbuka. Sansan sendiri kan percaya ada jatah hidupnya di bumi ini kan. Ya dicari sebetulnya apa sih? Kebahagiaan garis. Yang dicari kan kenyamanan, keteduhan, kebahagiaan. Ya kan? Nah sekarang Sansan itu dengan cara yang ditampilkan, gaya bicara, itu sebenarnya keteduhan, kenyamanan belum didapat. Yang jadi masalah, kenyamanan, keteduhan belum didapat, tapi coba diumbar, aku sudah dapat. Dapat apa, Pak? Dapat kenyamanan, keteduhan dari cara Sansan yang bicara, cara bicara. Itu belum menemukan keteduhan Sansan itu. Kapan saya bilang sudah mendapatkan kenyamanan keteduhan? Yang jadi masalah bukan itu. Apa yang dimunculkan itu orang lain belum apa-apa sudah dikatakan Anda itu belum dapat kebahagiaan tadi dengan cara Sansan. Memang belum bicara. Gini, orang itu nggak usah bicara. Tapi dilihat raut mukanya merah, berarti itu kan marah. Terus nanti kalau, loh kok kamu marah? Siapa bilang aku marah? Ya aku nggak denger. Bagaimana cara Anda menyimpulkan saya berkata sudah mendapatkan kebahagiaan? Ya gaya bicaramu, cara mengeblok dirimu, itu soalnya Sansan itu masih dalam kebingungan. Bingung ya? Iya. Kalau saya bingung, kenapa Anda simpulkan saya sudah dapat kebahagiaan? Lah iya, lo enggak. Aku enggak menyimpulkan itu justru saya melihat yang nampak ke permukaan itu, Sansan itu masih belum menemukan itu kenyamanan, keteduhan, kebahagiaan. Jangan dibalik. Saya gini, itu yang terjadi. Makanya Sansan kan saya, Sansan yang lain semuanya ini kan ada jatah hidupnya di bumi itu. Nanti jatah hidup di buminya kan suatu saat kan lewat. Iya kan? Tapi aku bukan Sansan. Aku nggak pernah lahir dan nggak pernah mati. Ya nggak apa-apa, kamu ngaku gitu juga boleh kok. Terus aku manggilnya apa? Kamu hanya bisa memanggil avatarku, yaitu Sansan. Nah ya udah. Itu mewakili siapa berarti? Itu hanya perwakilan saja, bukan aku. Lah iya, terus mewakili siapa? Mewakili sejatiku yang tanpa nama. Tanpa nama. Gimana nanti?
Kalau mewakili bukan kamu, kenapa kalau diolok-olok nama itu jadi ini? Kok jadi emosi? Atau mungkin jadi seneng kalau dipuji? Yang senang dan emosi adalah avatarku, bukan aku. Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa kalau hidupmu dalam ilusi angan-angan itu nggak akan menemukan kenyamanan-kenyamanan. Keteduhan pun nggak akan dapat. Kita sama kayak Kosansan nih menyalahkan orang Kristen, orang Islam itu salah. Gitu. Parameternya apa juga? Parameternya karena ayatnya belum divalidasi. Apaan itu? Santai wae Ton, nggak usah dicecer Ton. Dia menikmati dengan halusinasi dan ilusi. Jadi kenyamanan, kebenaran, barang itu juga ilusi. Jadi ya sudahlah. Kita punya pedoman hidup yang jelas, dia punya pedoman hidup yang kabur. Oh, kita jelas. Dia kabur. Dia bingung. Jelas, tidak jelas. Ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja Anda melihat gitu. Kabur dalam kejelasan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas kita coba introspeksi diri. Toh sering meditasi nggak, Kosansan? Kurang. Nah, banyak-banyaklah meditasi. Kalau saya sebagai Muslim kan 5 kali meditasi. Yang taat ya. Masalah. Kalau ngomongin orang Muslim, saya tiap hari meditasi, Pak. Kayak itu, Kosansan kemarin ngomongin tentang manusia itu berasal dari alien yang apa namanya kawin dengan simpanse katanya kan gitu. Itu gimana parameternya bisa menjadi kebenaran itu? Nanti ganti suatu saat bukan alien. Karena patokannya aja nggak jelas. Suatu saat nanti bukan alien. Persilangan alien dengan simpanse katanya gitu kata Konsansan manusia itu. Saat itu kan nanti suatu saat lain beda lagi jawabannya. Iya. Parameternya apa gitu loh. Jadi liar, berpikirnya liar. Karena memang pedoman hidupnya juga pemikiran. Hanya tidak mengakui itu. Padahal yang disampaikan itu pemikiran. Tapi nggak mengakui itu, kontradiksi. Beda dengan orang yang beragama, yang Kristen, yang Islam, jelas. Makanya benar. Kata Konsansan juga dunia, manusia, dan alam semesta ini itu bukan diciptakan, tapi kebetulan ada, katanya gitu. Ya. Parameternya apa? Kebetulan tapi tertib, teratur, tersistem. Loh aneh loh. Nah itu, kebetulan ada, tiba-tiba nongol aja gitu. Manusia dan semua alam semesta ini. Kebetulan tapi teratur, tersistem. Matahari dari zaman dahulu, terbitnya dari timur, tersistem. Tapi itu kebetulan. Terus menilai itu suatu kebenaran itu dari mana Kosansan ini gitu loh. Itu bingung juga sebenarnya. Ya bingung ya, jangan ikutan bingung. Kita kan nggak bingung. Kalau kita nggak bingung, Kosansan ini kalau memahami pemikirannya itu aku yang bingung memahami pemikiran Kosansan gitu. Yang aku bingung. Kalau aku sendiri nggak bingung. Ya pasti ada Tuhan yang ciptain kan gitu. Kalau aku sendiri. Tapi kalau Kosansan itu bilang aku nyoba ngikuti pemikiran Kosansan ya, katanya alam semesta, manusia dan alam semesta ini nggak ada yang ciptain, tapi tahu-tahu ada gitu aja gitu. Tiba-tiba nongol. Kalau dulu waktu masih Kristen nggak bingung, karena jawabannya Tuhan yang dalam tanda petik apakah Bapa atau Roh Kudus atau Yesus. Nggak tahu lah, saya bukan penganut Kristen ya. Tapi dulu nggak bingung, sekarang malah bingung dia. Ya,
Kalau menurutku sih seharusnya tambah bingung, tapi nggak tahu Kosansannya sendiri kan. Masa alien dibawa-bawa, terus ada apa yang sistem yang kayak kebetulan kayak gini, kan harusnya tambah bingung kalau menurutku. Tapi Kosansan sendiri nggak tahu. Ya Mungkin karena menurut dia nggak bingung. makanya meditasi. Gayatri, jalani lagi Gayatri. Aku gaya 4. Jadi 4G aku, kono 3G. Sebenarnya seru sih ngobrol sama Kosansan nih, liar gitu loh pemikirannya tuh. Apa seru kadang-kadang kita ikut emosional. Nggak usah dipaksakan, Pak. Kita doakan aja. Semoga kenyamanan, keteduhan, kenikmatan dia dapat. Semoga. Bukan emosi sih sebenarnya, ya gregetan gitu kadang. Kok kayak gini sih pemikiran, kok kayak gini sih? Gitu. Gregetan gitu. Gregetan ya, gerah ya. Kok aneh gitu loh pemikirannya gitu. Kok sampai bawa alien, bawa aduh, apaan ini kata. Virtual segala. Aduh. Pusing. Udah, makannya udah selesai belum? Udah, sorry. Tahu Gini. toh. Ya, begini, saya ingin bertanya. Kita dikasih akal budi nih ya. Nah, gini, sebenarnya dogma. yang mau jawab temanku apa aku apa yang lain Ya, bebas ada di aja kan sini. ya. Iya. Bebas, siapa aja lah. Bebas ya. Jadi dogma-dogma itu sebaiknya dianalisa dulu dengan akal budi. Kalau bisa dianalisa dengan akal budi, atau sebaiknya diimani begitu saja tanpa perlu dianalisa lagi. Gini, mungkin agak beda. Kalau di Islam itu nggak ada dogma. Doktrin ada. Doktrin kan ajaran. Kalau dogma itu sesuatu yang tidak sesuai ajaran, dipaksakan jadi ajaran. Dogma. Setuju nggak itu? Tidak. Bagi saya, doktrin yang tidak bisa divalidasi, itu semuanya udah dogma. Nah, terus dogma itu sendiri apa? Doktrin yang tidak bisa divalidasi, itu namanya dogma. Oke, namanya dogma. Itu doktrin dari dogma. Sekarang dogma sendiri apa? Dogma adalah doktrin yang tidak bisa divalidasi. Wah, itu bukan definisi pemahaman gitu. Hijau itu apa? Tidak kuning. Terus kuning Jadi itu tidak putih. Bukan. Jadi dogma adalah ajaran yang diterima begitu saja tanpa boleh dipertanyakan lagi. Oke. Baca KBBI, Pak. Baca KBBI. Nah, kalau itu dogma berarti ajaran yang tidak boleh diotak-atik oleh akal gitu ya? Iya. Setuju ya, dogma ya? Bukan tidak boleh diotak-atik oleh akal sebetulnya. Tapi ajaran yang diterima begitu saja. Karena tidak bisa diotak-atik. Lah kok padha wae toh. Bukan, sorry. Ajaran yang diterima begitu saja karena kita tidak punya kita tidak punya cara untuk memvalidasinya. Lah iya apa bedanya? Gimana sih? Berarti Kamu itu enggak condong sini. Berarti sorry. Jawaban saya yang pertama itu benar. Doktrin yang tidak bisa divalidasi, dogma itu. Iya, terus dogma itu kan dari dogma. Nah, kalau dogmanya sendiri pengertian dogmanya salah, nanti doktrinnya jadi rancu. Doktrin kan artinya ajaran. Oke, kita jalan begini Pak ya. Tadi saya dengar si pengembara akal tuh mengutip ayat bahwa Tuhan yang ada di dalam jangan jauh dulu biar nanti komunikasinya bisa mengerucut, nggak melebar. Tadi pengertian dogma sama doktrin dulu. Nanti biar ini bisa kan runut. Udah beres kan? Iya udah beres kan itu. Lah sekarang dogma tadi masih bingung gitu kok. Setuju nggak dogma itu? Ya sesuatu yang sebetulnya tidak rasional, tidak bisa diakal-akalin, terus harus jadikan doktrin.
dipaksakan jadi tidak setuju. ajaran. Setuju nggak? Tidak setuju saya, tidak setuju. Terus dogma itu apa? Dah, itu dulu. Ya, dogma adalah ajaran yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Nah, oke. Gitu. Oke, aku rata akomodir lah. Di Islam itu ada ranah, itu dogma itu. Semua agama kan sebetulnya ada ya. Ya, semua agama. Setuju nggak? Setuju. Hanya jadi doktrin nanti rujukannya kejelasannya yang beda-beda. Iya. Nah, cara menyikapi doktrinnya juga beda-beda. Setuju nggak dari situ? Iya. Setuju. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi. Sekarang itu dari sisi agama. Nah, sekarang Kosansan sendiri itu saya sebutkan bukan ajaran agama ya. Apa mau mengacu ke agama? Kepercayaan. Kepercayaan. Ya, sekarang di kepercayaannya Kosansan itu ada doktrin, ada dogma enggak? Ada. Ada dogma. Nah, berarti kan sama toh? Sama apanya? Nggak boleh divalidasi kan? Bukan, saya nggak bilang tidak bisa divalidasi. Tapi sesuatu yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Lah iya, tadi barusan di ajaran Kosansan ada dogma enggak? Ada, tapi definisi dogma itu suatu yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Lah iya, kalau ada berarti kan sama saja ada dogma. Iya. Tapi bukan divalidasi berarti juga. Nah, kan saya udah bilang tadi definisi dogmanya adalah ajaran yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Ya, dipertanyakan artinya divalidasi kan? Bukan, makanya tadi kita udah sepakat Anda keluar lagi. Ya, terus artinya apa tidak dipertanyakan itu maksudnya apa? Ada dikerucutkan dulu. Maksudnya dia tidak dianalisa lagi, diterima begitu saja tanpa dianalisa lagi, itu maksudnya. Lah iya. Iya, tapi bukan validasi loh ya, saya tidak setuju. Dia tidak bicara, pakai definisi KBBI itu tidak ada kata validasi dalam definisi dogma loh. Oke. Oke, tidak bisa dipertanyakan gitu ya. Bukan tidak bisa dipertanyakan, tidak dipertanyakan lagi. Tidak dipertanyakan lagi, artinya sudah titik itulah gitu ya, dogma itu ya. Iya. Nah, sekarang ada enggak di tempatnya Kosansan dogma itu? Ada. Nah, ada ya sudah, berarti kan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ngapain digagas, dibahas? Oke, bedanya gini bro, di ajaran Mahaguru semuanya itu layak diterima, tervalidasi melalui seorang penjelmaan Tuhan. Ibaratnya seorang dokter telah memvalidasi kitabnya Mahaguru. Ini. Ya, ibaratnya. Ya, terus deh. Nah, ibaratnya kalau seorang dokter itu kredibel. Jadi seorang pasien tidak perlu lagi mempertanyakan tentang resep obat yang diberikannya. Jadi buku kitab sucinya Mahaguru itu resep obat dari dokter yaitu Mahaguru itu. Artinya valid, kredibel gitu loh. Berbeda dengan ketika kitab ditulis ratusan atau ribuan tahun setelah dokternya wafat. Itu tidak kredibel, tidak valid. Udah belum? Ya. Udah. Nah, sekarang yang menentukan kredibel tidak kredibel itu dari mana? Dari seorang Mahaguru atau dokter itu. Kalau dalam itu berarti langsung jadi dogma. Apa bedanya? Iya, bedanya gini bro. Betul itu dogma bro, tapi itu valid. Jadi gini bro, bedanya ya. Gini. Sekarang valid dan tidak valid suatu dogma itu jadi rancu lagi. Ya, saya terangkan ya bro. Kenapa saya katakan? Iya, dengarkan dong. Kalau Anda tidak mau mendengarkan gini. Status nabi itu kita analogikan seperti dokter. Nah, saya bilang buku kedokteran itu kredibel. Sedikit, tak interupsi sedikit. Saya ngomong dipotong. Gini, bukan gini, tak interupsi sedikit.
ini yang contoh yang ada itu kan real, ada Cheng apa? Jin apa? Qinghai. Ada Qinghai, real. Ya. Iya. Ada Nabi Muhammad, real dalam sisi sejarah. Nggak usah di narasikan dengan ibarat-ibarat itu, real aja. Malah lebih jelas. Jadi nggak melebar kemana-mana. Silakan. Aduh, bro. Ya. Bedanya ketika seorang maha guru atau nabi itu wafat, kemudian bukunya ditulis tanpa verifikasi dari nabi tersebut, ibaratnya dokternya tidak memvalidasi buku tersebut, maka buku tersebut menjadi tidak valid, tidak kredibel. Dokter itu harus memberikan klarifikasi dulu, ini tuh benar loh dari dia gitu loh, baru dia valid, baru kredibel gitu. Enggak. Artinya dogma di situ bisa diterima, valid, karena yang memberikannya adalah seorang dokter, bukanlah orang yang menuliskan tentang itu, bukan pasien yang menulis, tapi dokter itu sendiri, walaupun ada perwakilan yang mencatatnya gitu loh. Ya. Sudah belum? Validat. Sudah. Enggak, aku cuman ini loh, ada hal yang aneh. Kan sudah jelas, ngapain mesti dilebarkan ke dokter-dokter gitu. Nabi Muhammad SAW pernah hidup, sudah meninggal. Nah, ngapain ke dokter? Nggak usah dia dianggap dokter apa bukan, dia pernah hidup, Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kitab sucinya itu tidak pernah divalidasi oleh Nabi Muhammad. Terus, tidak pernah diklarifikasi. Nah, itu kalau ya yang terjadi tentang doktrin dogma umat Islam, jangan ngeblok dulu ya, agak terbuka lah pemikirannya. Iya. Umat Islam sadar betul Al-Quran itu peninggalan atau rekam jejak yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, itu menyebar ke orang yang beragama Islam dan non-Islam pun bisa membacanya. Ya. Nah, validasi itu kan menelaah Qur'annya. Memang Rasulullah sudah meninggal, nggak mungkinlah Rasulullah yang memvalidasi. Iya. Nah, tapi isi dari Al-Qur'annya sendiri itu kan dengan sejarah, dengan peristiwa kan bisa dikompar ke sana. Iya. Ini termasuk validasi apa enggak? Itu dulu. Untuk hal-hal yang banyak itu tidak bisa divalidasi, tidak kredibel. Qinghai pun tidak kredibel kalau dia bukunya ditulis jauh setelah dia wafat. Bukunya menjadi tidak kredibel lagi, tidak valid lagi. Dia harus ditulis selama dia masih hidup, bukan setelah mati. Nah, ini yang tadi pijakan yang sangat berbeda. Saya bilang Qinghai pun menjadi tidak kredibel bukunya jika ditulis ratusan atau ribuan tahun setelah Qinghainya mati. Nggak kredibel lagi buku Qinghai. Oke, itu aku gini, nggak usah ngotot. Itu yang sangat berbeda. Gimana melihat kualitas, validitas suatu keilmuan. Karena tolak ukurnya yang sudah lalu dan sekarang ada rekam jejaknya, dan yang sekarang ada rekam jejaknya juga. Kan semua ada rekam jejaknya. Iya, semua itu ranah iman jadinya kalau cuma rekam jejak. Aku belum ngomong iman loh, rekam jejak secara keilmuan, keterbukaan, universal. Kan udah nyambung di situ. Enggak, saya katakan kalau Nabi Muhammad itu diganti sama Qinghai, maka buku Qinghai menjadi tidak kredibel karena udah ratusan tahun setelah mati baru dibuat. Nah, ini secara umum dulu, jangan ditarik-tarik. Ini kan umum. Anda gini, Anda itu sudah ngeblok sebagai si guru besarnya itu sumber kebenaran. Iya. Itu yang akan terkunci, nggak ada keterbukaan keilmuan. Maksudnya gini, Pak, kayak Sang Buddha ya, bukunya masih banyak yang kredibel karena kalau saya menggunakan nurani dan kebijaksanaan. Belum apa-apa dipotong secara keilmuan universal.
Anda sudah ngeblok dulu. Jadi sepertinya hal kayak gini ini akan menutup hati nurani. Nurani yang katanya nurani itu harus apa? Ada 3 toh parameternya. Ya itu diterapkan dong. Iya. Iya, susah lah bro lah. Karena begini bro, kesucian itu menggunakan parameter cinta kasih. Di mana ada ajaran membunuh. Gini, yang saya sampaikan Waduh, tadi, saya potong ya. Kan harus ada nurani. Oke, saya tersetuju itu. Karena semua makhluk yang namanya manusia itu punya nurani. Ya, saya setuju. Terus rendah hati. Ya kan? Saya setuju. Hatinya harus jangan ngeblok dulu, rendah hati. Makanya itu diterapkan dulu. Lah kalau itu nggak diterapkan, nggak diasah, ya gimana mau bisa nurani yang benar? Kan ada kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Loh, saya itu pelaku itu. Islam mengajarkan itu. Itu loh. Saya coba ke runut yang sifatnya universal, tapi Kosansan udah ngeblok seakan-akan kejujuran sesuai kejujurannya si Jinghe. Kerendahan hati sesuai Jinghe. Keterbukaan pikiran, keterbukaan sesuai Jinghe. Itu bertolak belakang dengan apa yang Kosansan sampaikan. Maksudnya gini Pak, contohnya gini ya, kejujuran. Ketika diberitahu sama orang lain namanya membunuh itu bukan ajaran yang suci. Kalau kita nggak menerima itu berarti kita nggak jujur. Oh, belum apa-apa langsung ke ajaran kan. Kita keterbukaan nurani dulu gitu loh. Sehingga akan terbuka gimana atau orang lain menyikapi hidup. Justru ini dalam benak saya, ini kasihan Kosansan. Terjebak oleh seseorang terus sebagai sumber kebenaran tanpa melihat kanan kiri. Itu kacamata kuda. Tapi ya nggak apa-apa, ada sih orang yang semacam itu. Makanya komunikasi dengan siapapun, Kosansan sering terjadi kegaduhan. Saya kayak Vira Nagari semalam itu cukup bagus, tapi ucapan yang dari saya ini nggak masuk ke Kosansan. Kalaupun nanti isinya sama, yang ngomong Vira Nagari masuk ke Kosansan. Karena Kosansan terjebak oleh orang, oleh guru besarnya. Itu bahaya itu. Apa yang saya sampaikan ini, kalau Vira Nagari yang ngomong ke Kosansan, diterima. Tapi kalau saya ngomong nggak diterima. Ya, isi omongannya apa Pak? Contohnya yang dari Vira Nagari sehingga saya terima. Keterbukaan, memahami ya, orang lain. Dong. Ini loh, semalam Pak. itu loh. Bukan, jangan ngomongin semalam. Anda barusan ngomong begitu. Anda ngomong spesifik aja. Bila mana ucapan kata-katanya. Saya orangnya cukup jujur ya. Tidak peduli Muslim atau Kristen, kalau dia bicara benar, saya akan katakan benar, nggak akan bilang salah. Kalau Kak Vira Nagari saya anggap dia salah, tidak peduli dia teman seperguruan saya nggak akan mengiyakan kata-kata dia. Saya nggak peduli orangnya Pak. Sudah apa belum? Sudah. Oke. Saya ginilah. Saya mengacu ke Kosansan ya. Ada nurani. Nah, nurani itu harus dilandasi kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Itu bahasa ini universal. Makanya saya terima. Saya terima. Karena itu sifatnya universal. Kalau validitas itu kan juga sifatnya universal. Kalau tadi di depan ya sama pengembara akal, kalau
kenapa Quran udah validitas? Sudah. Kristen validitas juga. Karena itu hanya mengikuti. Karena apa? Kosansan ngacu ke validitas. Tapi pengembara akal tahu validitasnya yang dimaksud kosansan pasti lari ke kosansan, bukan ke universal. Nggak melihat ke sana kosansan. Iya. Gini Pak, saya mau kasih tahu ya tentang validitas yang general atau universal ya. Gini, ada dua macam validasi ini, bisa general dan universal, tapi tidak dipahami orang lain seolah-olah itu tidak general, tidak universal. Gini ya, satu, jika akal budi orang itu tidak sampai. Contohnya gini, ketika seorang Einstein berusaha menjelaskan teori relativitas pada anak SMP, mungkin mereka nggak mengerti anak SMP-nya. Artinya pembuktiannya itu menurut mereka tidak lagi objektif. Hanya dipahami oleh Einstein seorang bagi murid-murid SMP gitu ya. Nah, dalam hal ini juga pembuktian yang saya bilang saya dari nurani ini pun sama. Kalau orang yang mendengarnya tidak punya kemampuan untuk mencintai, seperti saya bilang, semoga semua makhluk hidup berbahagia gitu ya. Lalu kita mengenal seorang penjelmaan kasih ilahi, Maha Guru. Dari Maha Guru lah saya serahkan semua pemahaman spiritual, semua kitab suci itu. Ya, jadi bukannya pembuktian langsung loh, bukan validasi langsung loh, tapi mengenali dulu seorang master spiritual. Ya, jangan dimaknai sebagai validasi yang sifatnya langsung, ayat-ayat itu. Tapi itu validasi yang sifatnya objektif loh. Cuma banyak orang nggak punya kemampuan itu. Disangkanya itu subjektif, gitu loh. Nggak punya kemampuan untuk mengasihi. Nah, ketika misalnya Anda punya kemampuan untuk mengasihi, setidak-tidaknya punya benih kasih ilahi, Anda tidak akan menganggap membunuh adalah ajaran Tuhan. Tidak mungkin ada model kayak begitu, membunuh dibilang ajaran suci. Nggak ada, setitik pun Anda tidak mungkin punya konsep begitu. Ya, artinya kita sendiri yang tidak punya kemampuan itu. Jadi kita telah mengikuti orang yang salah, orang yang miliaran itu orang yang salah. Ketika kita mengikuti kitab suci yang salah, yang tidak benar-benar kredibel dan suci, maka jalan keselamatan pun tidak mungkin kita temukan. Iman tidak mungkin didasari pada yang bukan kebenaran. Ya, landasan iman harus kebenaran, bukanlah iman semata. Nah, kebenaran ini dari spiritual ini rumusnya cinta kasih, nggak ada yang lain, bukan sekedar akal budi, nggak cukup. Akal budi itu hanya penunjang. Dalam hal spiritual, suci itu urusannya dengan cinta kasih, dengan baik dan buruk. Jadi itu validasinya harus, tapi memang benar dikatakan itu kemampuan itu sifatnya individu. Tapi jangan dibilang itu adalah pembuktian yang subjektif, enggak. Hanya karena kita enggak mampu aja seolah-olah itu subjektif, enggak, padahal itu objektif. Cuma belum waktunya Anda menemukan itu. Jadi jatuh cinta itu objektif, bukan subjektif. Cuman orang yang belum mengalami itu akan menganggap subjektif. Tapi kan ada parameter yang jelas. Ya, jatuh cinta itu apa gitu. Jadi ketika orang belum mampu, belum mengalami itu, dia bisa aja menganggap itu orang lain yang mengalaminya, aku tidak mengalaminya gitu. Udah Pak. Nah, aku mudah-mudahan nggak salah tangkap ya. Yang saya lihat Kosansan berapa kali ngomong objektif gitu ya dalam hal validitas gitu ya. Mudah-mudahan saya salah inilah gini. Yang saya lihat Kosansan itu dia objektif itu terjebak gini. Mungkin saya salah ya. Kalau saya melihat objektif, saya sebagai Muslim jadi objeknya Al-Quran. Nah, terus Kosansan, objektifnya Kosansan itu adalah guru besarnya. Ya, dengan apa yang diajarkannya. Itu dulu, benar nggak pemahaman yang saya tangkap dari Kosansan sampaikan tadi? Ya kalau cuman iman aja itu namanya subjektif. Sebentar, yang saya sampaikan tadi, benar nggak pengertian objektif yang dimaksudkan Kosansan? Enggak benar. Nah, pengertian objektif tadi itu seperti apa? Objektif, validasi dikatakan objektif itu jika setiap orang secara potensial mampu melakukan hal itu.
Oke, sudah cukup. Ya. Berarti validasi sifatnya subjektif dong, ke person ya. Iya, tapi jangan dimaknai itu bukan hal yang objektif loh. Nah ya, artinya gini, saya tekankan, berarti validasi yang Kosansan sampaikan tadi sifatnya jadi personal dong. Personal tapi bukan subjektif. Iya, Tetap objektif. personal. Personal. Ya, tapi pakai tapi gitu ya. Iya, tapi itu bersyarat. Walaupun pembuktian itu objektif, saya katakan ya, bersyarat. Yaitu si individu harus punya kemampuan itu. Seperti Einstein, ya. Si anak SMP ini keilmuan sudah. Oke, iya. Subjektif. Punya syarat. Syarat itu sudah dipenuhi belum sama Kosansan? Oh sudah, kalau saya nggak punya, ya nggak punya tool itu, saya nggak akan berkata bahwa itu valid. Oke, merasa sudah dipenuhi ya? Ya. Oke. Kalau saya kembalikan ke nurani Kosansan, yang dalam hati nuraninya harus kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran, sudah terpenuhi belum? Itu halnya berguna untuk mencari kitab suci yang benar loh ya. Pahami baik-baik ya. 3 hal itu untuk hal yang untuk mencari kitab suci sudah terpenuhi, tapi untuk urusan lain belum. Nah, ini kontradiktif, merasa sudah makanya, terpenuhi, bro, tapi nurani Kosansan gini, sendiri, yang saya setuju lah, itu universal lah, kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran, sudah terpenuhi belum? Makanya saya kasih tahu Pak ya, ketika Sansan memberikan 3 syarat itu gunanya bukan umum, melainkan untuk menemukan kitab suci yang benar-benar asli. Ini berarti bukan umum, kejujuran itu. Bukan umum. Oh bukan, saya nggak bilang orang bukan lain umum. Boleh nggak jujur? Coba. Bukan, Anda keliru Pak ya. Coba Anda dengerin, jangan bikin-bikin interpretasi sendiri. Bukan interpretasi, saya ngikuti Kosansan. Iya, coba dengerin dulu. Anda dengerin dulu. Sansan menggunakan 3 syarat itu ada tujuannya dan sifatnya spesifik. Saya bukan berarti manusia itu nggak perlu jujur, enggak. Oke, saya potong sedikit, spesifik dalam artian kasuistik ya. Iya. Kasuistik ya. Iya. Spesifik objeknya apa spesifik orangnya? Objeknya, jadi gini, tujuannya adalah mencari mana kitab yang benar-benar suci itu loh. 3 syarat itu gunanya untuk itu, mencari kitab yang, karena hanya melalui kitab yang benar-benar suci saja kita bisa menemukan jalan pulang ke Tuhan. Nah, terus yang suci ya, yang suci itu kan penuh berarti pakai nurani yang dilandasi kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Bukan, salah Pak, salah. Gimana? Saya ulangi Pak ya. Jadi melalui 3 syarat itu barulah kita bisa menemukan kitab yang benar-benar suci. Jadi jangan terbalik loh. Ngerti gak? Melalui 3 syarat itu, kalau kita sudah bisa melakukan 3 hal itu, maka dengan barulah kita punya kemungkinan untuk bisa mengenal seorang maha guru. Dari maha guru lah kita bisa mengenal mana itu kitab yang benar-benar suci. Itu jalan ceritanya. Menemui maha guru apa menemui kitab suci sebagai alatnya tadi itu nurani harus jujur. Harus maha guru dulu. Nggak mungkin melompat langsung kitab suci dulu. Nah. Oh, cari Tom Sancong dulu. Pak. Bisa, sorry saya ralat. Oh, bisa juga melalui kitab suci dulu. Iya, saya ralat kan boleh loh. Saya Kosansan loh. Tapi konsisten loh Kosansan ya, komit ya, jangan muter-muter ya. Iya, gini ya, melalui yang 3 syarat itu kita bisa menemukan kitab yang benar-benar suci. Dari kitab yang benar-benar suci, di sana akan tercatat siapa maha guru tersebut yang bervalidasi kitab suci itu. Ya, yang menjelaskan tentang kitab suci itu akan kita kenal. Artinya boleh dikatakan berbarengan antara si maha guru dengan kitabnya. Kalau Anda kenal kitabnya, Anda juga akan mengenali maha gurunya gitu loh. Hampir berbarengan Pak itu terjadi. Oke. Saya ngikuti Kosansan deh. Jadi Kosansan itu sudah menemukan guru besarnya ya. Oh ya. Ya. Melalui nuraninya dengan kejujurannya. Iya. Nah.
Terus Jadi gini melalui Pak, gini Pak, sorry saya ralat Pak. wah, Jadi kok gini, banyak ketika ralat ini. Repot ini aku. bukan ralat ucapan saya, maksudnya gini. Ketika dulu saya ke Katolik, saya diajari bahwa wow, Yesus itu menadah pembunuhan, makan daging. Nurani saya berontak. Kejujuran saya berontak. Jadi saya akan menerima bahwa ini agama saya salah nih. Jadi nurani saya harus jujur, kalau dia salah salah. Lalu dari sana dengan kerendahan hati kita menerima adanya kekurangan di dalam agama Kristen misalnya. Nah, dengan keterbukaan pikiran saya menerima ajaran Maha Guru. Maksudnya jalan ceritanya gitu. Lalu saya membaca ajaran Maha Guru. Tanpa keterbukaan pikiran kita tidak mungkin menerima ajaran di luar kekristenan. Ajaran mainstream kita. Jadi jalan ceritanya gitu Pak. Kita akan menolak agama mainstream. Nah, itu dengan berarti 3 syarat itu. Pengalaman spiritual Kosansan ya. Iya. Oke. Kalau sekarang gini, saya coba keterbukaan pikiran ya. Nah, saya yang beragama Islam, ya. Terus saya menemukan yang agak gundah yang Kosansan sampaikan. Misalnya tentang pembunuhan, itu berapa kali kan diungkap sama Kosansan kan? Iya. Dengan keterbukaan itu, saya mencari latar belakang kenapa ini kok dibolehkan. Keterbukaan pikiran ya. Ya. Jadi nggak langsung mengambil keterbukaan pikiran tadi ditutup. Iya. Nah, terus menemukan oh iya ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu percekcokan itu sering terjadi dan itu realita. Ya kan? Bahkan kalau kita katakanlah ketemu pencuri, kita nangkep nggak bunuh, atau perampok, kita nangkep nggak bunuh, diserahkan ke polisi, ternyata divonis dibunuh. Nah, terjadilah pembunuhan juga. Nah, keterbukaan pikiran kan. Nah, dari ayat-ayat itu tidak segegabah, sesempit, nggak cocok dengan apa yang terjadi di spiritual yang ada, langsung menyimpulkan. Sehingga ada hikmah. Ada nilai-nilai yang muncul itu bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Karena ajaran itu kan untuk kehidupan kan. Iya. Realitanya kan gitu. Nah, keterbukaan pikirannya di mana? Ditempatkan. Ya, jadi semacam bukan itu. Pikiran itu artinya kita mau mendengarkan ajaran dari luar agama kita tentang spiritual, itu gunanya. Kalau gelasnya penuh, otomatis kita akan menolak. Kok lari ke sana? Kita ke kasuistik, katanya tadi yang sifatnya spesifik. Iya. Tapi coba melempar ke yang lain. Nggak fokus sih Kosansan. Oh, dengarkan ya Pak ya. Bagaimana keterbukaan pikiran memainkan perannya. Gini, Sansan Katolik. Kalau Sansan tertutup pikirannya, maka ketika saya membaca ajaran Maha Guru, saya akan tolak. Oh enggak, cuman Tuhan Yesus yang benar. Artinya saya tertutup pikirannya. Saya tidak mau membaca Islam misalnya. Nggak mau, karena yang benar Yesus. Itu namanya ketertutupan pikiran Pak. Jadi gunanya keterbukaan pikiran itu, jangan langsung menelan dogma-dogma agama lama kita, itu maksudnya. Karena dogma itu belum tervalidasi. Tak iyakan aja deh. Tapi ada poin kedua yang Kosansan sampaikan, kerendahan hati. Jadi kerendahan hati. Sebentar, ya? Gantian. Silakan. Jadi keangkuhan diri itu diredam. Iya. Kalau yang terjadi keangkuhan diri diikuti, iya. Nah itu jadi gegabah nanti. Saya sepakat Pak, kalau keangkuhan itu umum ya. Tapi ketika saya bicara hal yang spesifik, jadinya rancu nanti. Jadi nggak fokus jadinya. Jadi maksudnya kerendahan hati di sini kita mau mengakui adanya kekurangan karena belum tervalidasi atau karena memang ada kesalahan di dalam agama kita. Jadi kita itu harus jujur. Semua interpretasi kita selama ini tentang firman Tuhan itu harus kita nilai secara dengan kerendahan hati. Karena agama kita itu sebetulnya ego kita condong seperti itu Pak.
Agama kita adalah ego kita. Udah Jadi belum? butuh kerendahan hati gitu. Udah belum? Ya udah. Oke. Saya yang 3 ini ya, kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan. Itu kesan saya yang Koh Sansan sampaikan. Itu pun tidak universal ternyata. Kesan saya, Koh Sansan menyampaikan sesuatu. Padahal dari awal, nurani yang dilandasi kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran, itu universal. Saya tahu itu universal, Pak. Nah, kalau kita larinya ke ad hominem, saya akui saya masih banyak harus belajar. Tapi itu kan topiknya lain, Pak. Kecuali kita ingin diskusi, Sansan ini nggak sempurna, Sansan ini banyak dosanya. Saya sepakat, Pak. Oke, Anda sepakat ya. tidak perlu Tapi memponis itu. ini Saya masih gagal untuk urusan yang umum. Tapi untuk yang spesifik, saya sudah berhasil. oh ya udah, itu kerendahan Ya. hati apa kesombongan hati nggak tahu aku. Loh, kan saya udah bilang untuk urusan yang umum saya belum berhasil. Kita udah sepakat ya. Untuk yang umum saya tiga-tiganya juga belum benar. Tapi untuk yang spesifik yang saya katakan untuk menemukan kitab suci sejati, saya sudah berhasil. Kalau saya nggak berhasil, saya nggak bisa menemukan kitab yang asli. Oh, itu termasuk kerendahan hati atau kesombongan hati? Ini kan yang umum, Pak, saya katakan, bukan yang khusus. Oh, Anda nggak ngerti juga. Ini jadinya aku nggak bisa berlanjut loh kalau Koh Sansan nanti masalah kebenaran, pengalaman spiritual, terus gini, diblok. Pak, Anda tidak mampu membedakan yang spesifik sama yang umum, Pak. Anda mencampur adukan itu. Enggak, gini, kalau yang saya sampaikan nanti terus sifatnya Koh Sansan ngeblok validitasnya, subjektivitas Koh Sansan, ya sudah nggak nyambung karena kerendahan hatinya sama keterbukaannya nggak coba diterapkan untuk umum. Loh, saya dalam hal menerima ajaran orang lain selalu bisa jujur, Pak. Misalnya saya mengatakan sesuatu yang salah, lalu Anda bilang ini salah. Oh, saya jujur. Dan saya mau dengan rendah hati mengakui itu salah kalau pendapat saya salah. Dalam hal opini orang, saya itu bisa jujur, rendah hati menerima kesalahan saya misalnya ya. Rendah hati saya, Pak. Saya orangnya nggak peduli. Kalau saya kalah debat, saya katakan, oh kalah, kamu yang benar. Orangnya begitu saya kalau dalam diskusi. Nggak ada bilang, oh kamu salah, ngotot, walaupun orangnya benar. Jadi nggak seperti itu saya. Ya oke. Kalau nggak seperti itu ya mudah-mudahan memang real ya. Iya. Ya, mudah-mudahan real. Terus ada poin keterbukaan pikiran. Nah, keterbukaan pikiran ini itu kan dilandasi dengan nurani, kejujuran, kerendahan hati. Kalau nurani yang kejujuran, kerendahan hati itu sifatnya spesifik untuk Koh Sansan, keterbukaannya ternyata tidak ditarik untuk umum, ya komunikasi pasti terjadi deadlock. Silakan Pak, Anda boleh mencoba apakah saya terbuka tertutup. Sangat-sangat tertutup karena Iya, coba aja Pak, coba. Silakan. Karena gini, kalau sudah ngomong validitas Koh Sansan selalu ngeblok validitasnya ke gurunya. Artinya validasinya kemana Pak? Artinya di luar Koh Sansan nggak bisa narik itu, katanya universal. Kalau Anda bilang sebentar Pak, kalau Anda bilang di luar dari ajaran Mahaguru itu ada validasinya, contohnya seperti apa? Ya ginilah, kalau saya ya melakukan, saya meyakini Quran, ya dengan apa yang saya telaah sebagai pedoman hidup. Apa bedanya dengan Koh Sansan? Dengan ajarannya oleh gurunya. Sama jadi menyikapinya. Sebentar Pak, sebentar. Tadi saya bertanya loh ya, di mana saya tidak terbuka gitu ya, atau di mana saya, di mana Anda bisa memvalidasi yang di luar ajaran Mahaguru. Anda tidak menjawab itu loh, Anda malah bicara topik lain loh. Enggak nyambung aku, gimana maksudnya? Gini, Sansan bertanya bagaimana validasi di luar ajaran Mahaguru. Karena tadi Anda bilang Sansan cuma memvalidasi melalui ajaran Mahaguru.
Makanya saya pertanyakan, bagaimana cara Anda memvalidasi melalui ajaran yang bukan maha guru, tapi tidak boleh melalui iman, karena iman bukan validasi, itu adalah subjektif. Ya, Anda tidak berlandaskan pada cinta kasih. Kalau berlandaskan pada cinta kasih, harusnya Anda menolak pembunuhan. Jadi validasi Anda harus menggunakan apa? Iman kan? Iman bukan validasi. Orang Kristen juga punya iman. Iman kalian kan isinya berbeda. Yang satu Tuhan Yesus, yang satu Tuhan Allah. Artinya itu bukan validasi, itu subjektif. Sudah belum? Begitu Pak, udah. Aku bicara sama Kos Sansan, sempat nyinggung kata-kata iman nggak? Sempat Pak. Sempat. Seingat saya loh ya, sejujur saya, Anda juga menggunakan itu. Sorry kalau saya salah mengingat. Tapi ya. Oke, mungkin juga saya juga lepas apa yang saya ucapkan ya. Ya. Karena saya gini, dari awal di benak saya, Kos Sansan lebih condong sebetulnya dalam hal validasi itu menarik sesuatu diksi-diksi yang sifatnya coba dirasionalkan. Coba dirasionalkan. Ya, itu subjektif ya. Validasi subjektif ya, yang saya tangkap. Ya. Spesifiknya apa Pak? Spesifiknya apa? Sebentar. Ya. Sebentar. Yang saya tangkap. Sehingga saya berkomunikasi sama Kos Sansan, kata-kata iman itu saya kurangi. Oh iya. Kalaupun tadi mungkin ada, ya mungkin ya wajar lah. Oh iya. Nah, makanya saya tarik kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Iya. Nah, terus, oke, kita lanjut yang berikutnya tentang validasi tadi. Ya. Ya. Kalau saya yang beragama Islam, tentunya saya punya pedoman hidup saya Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ya, saya memvalidasinya. Apakah harus orang itu hidup? Hidup maksudnya? Artinya kalau Kos Sansan validasi tentang ajarannya, gurunya kan masih hidup. Gimana Quran mau divalidasi? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Kan itu yang jadi pertanyaan berkali-kali kan? Iya. Teruskan aja. Ya kan, yang berkali-kali itu. Nah, ada muatan-muatan ajaran, rekam jejak. Bahkan Quran sangat terbuka. Nah, validasinya ya dari peristiwa-peristiwa yang bisa membuktikan validitas Quran itu. Apakah harus dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah meninggal. Artinya kita ini bisa memvalidasi seperti ilmuwannya sudah meninggal, rekam jejaknya ada, ternyata ilmunya masih berlangsung. Nah, itu validitas. Tantangan Al-Quran ada ya PR saya. Tantangannya ada juga di Al-Quran kan gitu. Berlanjut ke sana, nanti dikira kita terlalu jauh. Kita yang umum-umum saja, Bang Salatin. Artinya keterbukaan keilmuan tadi, saya coba keterbukaan pikiran itu. Iya. Jadi kalau tadi ngomong Einstein, rekam jejak Einstein, walaupun Einstein sudah meninggal, ada validasinya. Ternyata dari EMC kuadrat dengan teori kuantum, muncullah bom nuklir, muncullah energi-energi. Itu kan validasi. Iya. Nah, Quran itu sudah Rasulullah sudah meninggal, tapi sekarang ini orang menjalankan ibadah sholat, menemukan keteduhan, menemukan kenyamanan, menemukan keteraturan, itu kan ada. Kalau keterbukaan pikiran itu dianggap, wah ini kebetulan, udah selesai. Udah selesai kalau dianggap itu bukan validasi. Iya. Iya, boleh saya tanggapi? Monggo. Gini, adanya 1000 atau 100 kebenaran yang bisa divalidasi dalam kitab suci Bible misalnya. Kita tidak bisa menyimpulkan seluruh Bible benar. Ya, artinya kita tidak bisa membuktikan suatu kitab itu sepenuhnya benar hanya dengan memvalidasi sebagian dari isi kitab itu.
Ya tidak peduli berapa banyak isi kitab itu, selama kita tidak bisa memvalidasinya secara komprehensif, maka artinya kita tidak bisa membuktikan validitasnya secara penuh. Ya, artinya jalan keselamatan yang ada melalui buku itu tuh nggak kredibel, nggak tervalidasi. Oh gitu. Gitu. Oh, mau Iya. dilanjut, naik kepengen lanjut aku tak mundur. Lanjut Iya, Persa iya. loh. Oh, nasi gatel sih. Enggak Nggak kok apa-apa. gitu kan enggak respon toh ini melok kelas kan nanti gak menghargai guru gimana sih ini kan Nah, kelas gimana Kak Sansan? Aku dilanjut Iya. boleh nggak? Atau mau kepengen yang Bebas. lain? Bebas. roomnya kosansan ini roomnya jadi kita kalau Jadi diizinkan kan aku mengacu ke yang punya room. Gimana? Bebas aja boleh. Ya udah kok Bang Salatin monggo. enggak saya cuma oh gitu kan gitu doang bagaimana Iya, kan iya. oh gitu doang lanjut Iya. Jadi Aku itu saya udah coba bilang. gini ke Sansan sedikit ya. Cobalah ya apa yang Kak Sansan sampaikan itu coba diterapkan betul ya manusia dengan hewan kan bedanya apa? Kalau dalam hal pilihan bebas ya manusia sama hewan itu punya pilihan bebas nggak? Bebas dalam artian apa nih? Kalau dia ingin pergi ke kiri atau ke kanan juga kadang-kadang kalau nggak di penjara, nggak dikandangin ya bebas. Nah, oke, manusia juga punya ya. Iya. Nah, terus yang sangat mendasar bedanya itu apa? Akal budi. Oke, kalau itu secara umum ya. Saya coba sesuatu yang lebih orang lebih tahu banyak lah. Naluri. Iya. Hewan itu naluri. Iya. Manusia punya naluri nggak? Punya. Bedanya yang naluri untuk hewan itu nalurinya natural. Manusia nalurinya bisa natural, tapi ada satu tambahan amanah. Artinya ada nilai tanggung jawab baik buruk benar salah manfaat mudarat manfaat dan sia-sia yang latar belakangi ke sana apa karena ada perangkat yang sangat beda. Kita keluar dari tema ya, keluar dari topik nih. Keluar dari tema, tapi nanti kalau melihat jauh itu dari nurani tadi akan connect. Sekarang kalau saya tanya ke Kak Sansan, ada nurani, ada hati, ada akal budi, ada akal, ada pikiran. Interaksinya gimana itu? Apakah berdiri sendiri semua? Kan enggak. Iya. Kan enggak. Makanya di situ ada amanah. Kalau di Islam ya. Sekarang di keyakinan Kak Sansan yang sekarang ini seperti apa? Soal interaksinya? Apa? Akal dan nurani. Interaksinya keduanya tadi itu loh, ada membutuhkan. Nurani, ada Ya, hati. Kita nggak perlu menganalisa itu nggak penting. Yang penting bagaimana hal itu dipakai. Ya, kalau interaksinya nggak terlalu penting kita analisa ke situ, Pak. Yang penting bagaimana kita mengembangkan nurani itu, cinta kasih itu. Oke, tak iyakan dah. Sekarang mengasah nuraninya itu ada metodenya enggak? Kalau mengasah cinta kasih itu ya metodenya kalau saya itu zikir, nama saya Baba, mengasah nurani. Ya sesuai dengan agama masing-masing kalau mengasah nurani. Cuman yang selama ini kita kenal sebagai nurani, kebanyakan pada orang normal itu bukan nurani, tapi sesuatu yang dibentuk oleh agamanya, oleh imannya gitu. Tuh, itu kan sudah cari ungkapan-ungkapan itu sadar nggak sadar, Kak Sansan itu nggak ada kerendahan hati itu. Iya. Kalau Anda menganggapnya begitu, kalau saya tidak begitu. Saya tidak sepakat dengan vonis Anda. Karena yang saya katakan adalah kebenaran dan saya punya alasan logis di belakangnya. Yang mendasari nurani itu cinta kasih. Kalau tidak ada cinta kasih, maka sebutan yang Anda sebut sebagai nurani itu bukan nurani, tapi sesuatu yang dibentuk oleh agama Anda. Perasaan itu, Pak.
bukan nurani. Aku kesansan ngejat seperti itu juga aku nggak sakit hati. Karena apa yang dipikiran kesansan itu terjebak oleh apa yang kesansan jalani lewat ajarannya kesansan yang masuk dari Qinghai. Sebelum saya kenal Qinghai, saya udah punya opini seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya sama Qinghai. Ya, bolehlah. Tapi sekarang makin menjadi-jadi. Itu Ya, artinya tidak hanya ke Islam, ke agama pun, siapa agamanya apapun, kalau ungkapan itu disampaikan, itu bukan kerendahan hati karena ngejudge. Iya. Itu penilaian Anda dan bukan saya tidak sepakat. Saya itu melihat apa yang muncul dari ungkapan Kosansan. Iya, itu kan semua interpretasi. Iya, tapi bukan hanya saya. Orang-orang lain yang agama Kristen pun juga sama. Gak masalah. Tapi kan Anda ngomong begitu belum ada pembuktiannya loh ya. Banyak yang muncul bukan pembuktian. Sebentar gini Pak ya. Bagaimana nanti kita pergi lalu ke orang Kristen, saya bicara tentang nurani ini, lalu Anda boleh bertanya apakah Sansan ini sedang sombong. Saya tidak sepakat ya. Saya jujur, saya tidak sepakat bahwa saya sedang sombong. Enggak. Saya hanya menyatakan apa yang menurut saya benar. Kenapa gini, Bro? Ya, alasan saya katakan karena yang namanya nurani itu sumbernya adalah cinta kasih, bukan dogma agama loh. Ya, kalau Anda tahu nggak, nurani itu suara Tuhan di dalam diri manusia. Artinya dia harus berukur berdasarkan cinta kasih. Nggak boleh kalau Tuhan bukan berdasarkan cinta kasih, itu Tuhan palsu. Dia maha pengasih, jadi nggak mungkin melanggar cinta kasih loh. Jadi saya nggak merasa sombong di sini, saya mengatakan kebenaran. Udah belum? Udah. Aku juga jujur omonganku. Bahwa Kosansan itu nggak ada kerendahan hati. Jujur omonganku juga kebenaran gimana? Iya, nggak apa-apa karena kejujuran itu bisa bersumberkan dari kesalahan interpretasi. Ya. Saya percaya Anda jujur, Pak ya. Tapi ucapan Anda bisa salah. Orang jujur itu belum tentu benar loh ucapannya loh ya. Tapi itu berlaku Kosansan nggak yang disampaikan ke saya itu? Berlaku. Kejujuran itu belum tentu pendapatnya benar loh. Berlaku ya? Untuk semua orang loh. Iya loh. Berlaku ya? Saya nggak bilang nggak berlaku buat saya. Tapi saya jujur bahwa saya di sini nggak sombong. Itu bukan sedang menyombongkan, kan? saya sedang menyatakan kebenaran. Ya, aku juga jujur yang saya sampaikan tadi. Iya. Terus komunikasi itu supaya bagus kan artinya apa? Ada keterbukaan pikiran. Tak ikutin lah 3 ini. Iya. Nah, kalau nggak ada keterbukaan pikiran, terus kejujuran, terus kerendahan hati, maka akan berkutat di situ terus. Iya. Nah, apakah berkutat di situ terus dengan percekcokan itu dinikmati? Ya, kalau Anda bilang aku ini tidak rendah hati ketika berkata bahwa kalau nurani yang bukan bersumber dari cinta kasih, maka itu bukan nurani. Landasanmu apa berkata aku ini tidak rendah hati? Ini saya agak sedikit beda ya. Dengan cinta kasih, ya. Tapi bisa nggak cinta kasih, ya merasa cinta kasih, tapi sebetulnya terselimuti. Terselimuti apa? Kekotoran hati. Jadi dia nggak sadar dirinya itu kotor. Ya, ketika saya bilang nurani itu harus berlandaskan cinta kasih. Kotornya di mana? Nah iya, tapi nggak sadar karena kan perlakunya kan personal toh. Iya, jadi yang harus dinilai itu ucapan saya loh, ya. Di mana kekotoran batin ketika saya katakan nurani harus bersumber dari cinta kasih. Kecuali saya katakan nurani nggak butuh cinta kasih, baru itu kotor. Lah iya, maksudnya ini loh, cinta kasih. Ya, nurani harus cinta kasih. Cinta kasih itu ranahnya hati. Iya. Ya, sementara hati itu ada yang kotor, ada yang bersih. Karena penyakit hati, penyakit kejiwaan itu nggak sadar dirinya itu punya sakit. Iya, jadi gini, kalau misalnya ada Kristen ngaku-ngaku, saya bersumberkan nurani ketika saya menjaga, tapi misalnya, apakah Anda percaya kata-katanya?
Saya punya nurani, ini nurani saya nih, tapi saya jagal sapi. Memang nurani saya mengizinkan itu. Apakah Anda percaya itu nuraninya? Bukan, bro. Itu perasaan namanya, bukan nurani. Nurani itu sumbernya cinta kasih, landasannya cinta kasih. Karena nurani itu suara Tuhan di dalam diri manusia. Kalau orang menganggap itu nurani, berarti dia sudah keliru memahami apa itu nurani. Itu namanya perasaan, bukan nurani. Berarti nuraninya dikotori perasaan gitu ya? Boleh dikatakan begitu. Sebetulnya nurani nggak bisa kotor, bro. Cuma kemampuan untuk mendengarkannya yang terbatas. Iya, berarti nggak sadar. Dia merasa nurani, makanya ngotot cinta kasih, ngotot nurani. Iya. Kan berarti kan bisa terselimuti kan? Betul. Nah, sekarang betul, baru ngeh toh yang saya maksud. Iya, tapi kan nggak bertentangan dengan kata-kata saya. Kan kalau itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak Kosansan, cobalah dilatih. Aku tak pakai ini kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Ini kan perlu diasah. Jadi nurani, terus ada hati nurani, ada akal budi, ya perlu diasah. Emang? Nah, iya. Termasuk berkomunikasi, karena apa yang di hati itu bisa dimunculkan lewat mulut. Iya. Dikontrol oleh akal nanti bisa ngakal-ngakali juga. Iya. Saya orangnya terlalu polos, terlalu apa adanya, jadi seringkali tidak sadar itu menyakiti hati orang. Nah, akal ini itu bisa ngakal-ngakali juga. Sebetulnya nggak sesuai, tapi muncul ke permukaan lewat mulut, bisa beda, padahal hatinya nggak semacam itu. Akal itu kan alat, setuju nggak? Jadi kalau Anda nggak percaya ucapan saya bahwa nurani itu pasti berlandaskan pada cinta kasih, berarti orang yang ngegorok leher seseorang Nggak juga setuju. boleh aja dibilang. Aku ngomong setuju, yang jadi masalah nurani, hati nurani itu bisa dikotori. Ini kesimpulanmu itu loh. Terus kalau bisa dikotori sehingga kejernihan melihat tentang itu harus diasah tentang kejujuran, kerendahan hati. Betul. Itu kan cara ngasahnya kan harus ada. Iya. Kalau nggak diasah, itu zikir. Mengasahnya zikir, doa. Sementara metode zikirnya gimana? Ya, kalau metode zikirnya juga salah? Enggak, sesuai dengan Tuhan masing-masing. Nah, metode zikirnya salah. Yang nggak tercapai. Orang belajar ya, pengen pinter, sepinter-pinternya belajar. Ternyata kok nggak pinter-pinter. Lah cara belajarnya salah kok. Saya ngerti metode zikir salah itu seperti apa. Menurut saya namanya zikir itu benar, asalkan dilakukan dengan iman yang positif. Selalu benar, nggak pernah salah. Nah, sekarang itu yang di Islam. Nah, ini sudah kalau sudah metode-metode itu ranahnya sudah langsung ke ajaran. Nah, itu udah nggak universal itu. Ya, menurut saya semua zikir menyebut nama Tuhan selalu benar selama kita punya rasa hati yang positif. Nggak pernah ada zikir yang salah. Di mana ada zikir yang salah? Coba. Itu sama dengan orang belajar. Belajar itu nggak ada yang salah. Terus? Yang salah itu bisa apa? Cara belajarnya. Ya, artinya kalau cara belajarnya salah, berarti rasa hatinya salah. Makanya tadi bilang, kalau namanya rasa hatinya positif, maka semua zikir itu baik dan nggak ada yang salah. Makanya semua bergantung pada cara zikirnya bisa salah. Lah itu yang saya bilang rasa hati. Rasa hati itu menentukan cara zikir. Nah, Anda memisahkan itu repotnya, bro. Kata-kata saya Anda potong. Bukan. Rasa hati itu nggak boleh dipotong. Bukan, aku itu ngikuti Kosansan loh. Ya, selama kita berzikir dengan rasa hati yang baik, positif, nggak ada ya istilah zikir yang salah. Coba Anda buktikan saya zikir yang mana yang salah, tapi rasa hatinya positif ya. Nah, kan zikir, di tempat Kosansan mungkin meditasi gitu ya? Enggak, sama menyebut nama Sai Baba. Oh, nah itu zikirnya itu
zikir itu bagus, menyadarkan, mengingatkan jati diri kan gitu. Ya. Nah, kan bagus kan? Ya. Tapi kalau yang diingatnya itu bisa meleset nggak? Artinya rasa hatinya tidak positif. Tuh, Nah, Anda nggak bisa mampu meleset kan? menjangkau. Berarti zikirnya bisa salah. Tidak bisa, Metodenya yang bro. salah. Bukan, Anda nggak mengerti. Anda memotong ucapan saya. Saya udah bilang, selama zikirnya memakai rasa hati yang positif, tidak ada yang salah. Anda selalu memisahkan rasa hati yang positif ini. Repot. Anda selama motong-motong perkataan orang yang nggak nyambung lah. Bukan itu. Itu kalau tadi itu yang sifatnya umum. Terus sekarang mengerucut ke sesuatu yang sifatnya sudah nggak umum. Karena saya ada pengalaman juga dalam berzikir selama saya itu sudah nggak umum positif. Itu. Zikir Karena itu umum. Gini loh, kalau di dalam yang tadi setiap itu, agama ada zikir, Pak. Di dalam ajaran Kristen ada zikir menyebut nama Tuhan. Itu larinya sudah ke doktrin, sudah nggak umum. Setiap agama sama. Jadi udah bukan umum lagi maksudnya. Kalau sudah nggak umum, terus coba dipaksakan, pasti kalau nggak ada kerendahan hati, berantem. Iya, makanya kalau Anda bilang ada cara zikir yang salah itu seperti apa? Saya bilang dibatasi dengan rasa hati yang positif. Cara zikir apa yang dengan rasa hati positif, tapi Anda bilang masih salah zikirnya, kayak apa contohnya coba? Itu karena yang dibahas tentang zikir, itu sudah ranah yang sifatnya bukan umum. Nggak apa-apa, silakan aja Anda sebutin. Kayak sepele ya, ada ajaran cara zikir, berwudu dulu, bersih tempat, bersihin badan, bersihin baju. Oh. Iyalah. Iya. Masa kita kondisinya lagi kotor banget, tempatnya kotor nih, ya zikirnya gimana? Mengagungkan Tuhan, masa dengan cara nggak santun. Oke. Jadi gini Pak ya, saya di ajaran saya Bapak begini Pak. Kerohanian itu hubungannya batin, bukan lahir. Kalau Anda masih menganggap kerohanian itu hubungannya bersangkutan dengan yang lahir, berarti kita belum ada penjiwaan. Ya, kalau saya diajarkan sama Sai Baba, bahkan di toilet pun nggak apa-apa berzikir. Jadi Tuhan nggak ada urusannya. Itu seperti bayangan Anda dengan kotoran itu. Apakah bayangan Anda dengan kotoran itu ada nempel? Enggak. Tuhan itu seperti itu hubungannya. Dia tidak pernah nempel walaupun itu seolah-olah menyatu. Zikir kita tidak akan menjadi kotor hanya gara-gara kita berak. Itu semua sifatnya rohani, bukan jasmani. Ini yang nggak dipahami mayoritas orang gitu ya. Itu terserah. gini. Kalau Anda menganggap di dalam Islam itu menjadi kotor, ya itu mah urusan internal sih Pak. Justru itu, kalau tadi sudah masuk ke arah yang sifatnya bukan umum, pasti beda. Emang betul Pak. Jadi aku pun bisa berargumentasi yang sebaliknya. Betul. Iya betul. Cuman kalau saya itulah jadi seorang keterbukaan Kristen, pikir tadi. Iya Pak. Karena larinya dogma sih betul. Ya iya. Bagi saya, kalau keterbukaan pikir gini, apa yang nampak itu harus lahir batin, jasmani rohani. Masa kita mencuri tapi sambil zikir? Oh nggak bisa Pak. Kalau si pencuri itu sudah tobat, dia zikir betul. Kalau Anda bilang ada pencuri bisa zikir, artinya saat itu dia tobat. Kalau enggak, dia nggak mungkin zikir. Masa melakukan sesuatu yang buruk, dalam tanda petik artinya gini loh. Itu hal yang mustahil, Pak. Kalau Anda ngomong mencuri. Gini loh, tadi kalau sudah mengerucut ke ajaran, pasti terjadi beda persepsi. Ya. Tapi apa yang saya ungkap aja, Kosansan kan langsung ngeblok kan, nggak bisa. Itu gimana keterbukaannya? Nggak muncul kan? Iya. Keterbukaan pikiran nggak muncul kan? Enggak, bukan begini Pak. Saya itu sangat terbuka, tapi selama yang menurut saya ajaran itu tidak sesuai dengan akal budi saya, ya saya tidak akan terima. Artinya saya jadi berarti tidak terima, oke. Tapi gaya ngeblok terus memaksa dalam tanda petik,
mungkin orang lain diangkat menyerang. Kepekaan itu kerendahan hati, kejelian itu nggak muncul kok Sansan. Kalau saya orangnya apa adanya ya Pak. Kalau orang mau percaya ucapan saya, syukur. Nggak percaya juga terserah. Saya hanya menyatakan apa yang saya imani. Saya nggak merasa ini suatu kesombongan loh. Nah iya, tapi kan itu kan subjektif, personal. Iya, Coba penilaian ngomong Anda ke saya juga bisa ini kayak salah loh. gini gimana? Kenapa? Aku kan berapa kali, oke tak kasih pagar dulu. Tadi sifatnya umum. Terus Kosansan narik ke dikir. Saya kasih warning. Kalau ke sana pasti nggak ada titik temu. Karena sifatnya sudah sudah operasional dari keyakinan. Nah, ternyata masih ngotot terus. Yang penting itu hati lah. Lahir nggak urus. Nah. Itu artinya sadar nggak sadar Kosansan mencoba semacam itu. Saya coba blok ya. Mungkin nggak setuju. Saya di Islam, misalnya ya saya sampaikan, orang itu yang muncul dari mulut ini, kan sebetulnya kan ekspresi komunikasi apa yang dalam hatinya. Iya. Itu pun bisa diakal-akali oleh otak, karena otak akal itu alat. Iya. Termasuk misalnya menipu. Orang kalau menipu, itu bisa juga orang yang tertipu nggak sadar ditipu. Iya. Pada saat nggak sadar tertipu, dia nggak sakit hati loh. Orang nggak sadar tertipu, itu nggak sakit hati. Bener. Dalam hal kondisi tertentu, sadar tertipu, baru sakit hati. Nah, dalam hal ibadah, itu juga sama. Jasmani rohani, lahir batin. Tapi Kosansan langsung yang penting batin. Loh, batin itu bisa. Yang tahu hanya orangnya sama Tuhannya. Tapi gimana orang lain? Apa nggak perlu? Jangan-jangan gurunya Kosansan batinnya nggak seperti semacam itu. Lahirnya aja bisa juga kan jadi gitu. Jadi ada sisi kalau hanya sebatas langsung operasional, banyak orang itu tertipu. Orang yang nampak luar aja bisa ketipu kok. Saya bisa jadi ketipu juga oleh orang yang saya anggap soleh, ternyata bohong. Bisa tertipu. Di situ itulah kejernihan itu betul diasah. Nah, kayak gini ini cobalah Kosansan juga belajar ke sana, udah umur. Kalau kemarin ngomong umur, saya jauh lebih tua dari Kosansan. Berapa? Ya, pokoknya sudah sweet 17 lah. Ya, 17 tahun ke atas. Iya kan, lebih dari sweet 17 kan udah tua loh. Saya udah 63, Pak. Ah, kibul, mukanya nggak mungkin 60 lebih. Lah kamu berapa? Nggak mungkin, 60 lebih nggak mungkin. Kamu baru 30 kan? Enggak ah. Kamu cerita tentang sejarah ya, tahun-tahun 65, 66. Ingat saya, memori saya masih. Iya, tapi kan itu catatan. Bukan. Namanya juga sejarah. Pengalaman pribadi juga ngalami kok. Iya, itu nggak bisa divalidasi kan? Bisa. Bisa. Subjektif kan? Ya. Bisa lah. Subjektif. Nah, nanti aku ngomong kenyataan tetap nggak percaya itu validasi saya. Validasi saya nggak percaya. Saya seumuran Presiden Indonesia saya. Seumuran saya sama Presiden sekarang ini.
Ya nggak beda jauh sama saya lah. Ya masih berarti kan mesti Tuhan saya tahu, tapi ya buat apa kebanggaan umur itu? Buat apa sih? Umur tua kelakuan nggak karuan, mendingan umur muda tapi punya keilmuan, punya ketundukan, punya perilaku jauh lebih baik. Ya jadi gini, kalau kita menganggap Tuhan itu suatu pribadi di luar kita, ya. Tuhan bukan pribadi. Oke, kalau Tuhan bukan pribadi, artinya fokus zikir itu tidak ada hubungannya dengan pribadi tertentu. Lalu untuk siapa kita membersihkan itu? Kalau untuk siapa? Engkau Sasan sendiri bingung kok dengan Tuhannya. Lah, oh saya nggak bingung, Anda yang bingung. Enggak Anda lah. berinterpretasi Tuhan saya bingung. Ya. Oh, kau Sansan nggak punya Tuhan kok. Iya tahu kenyataan gitu, Harusnya tapi tanya aku nggak saya bingung. dong. Jangan menyimpulkan, tanya Sansan. Iya, terus Tuhannya siapa kau Sansan itu? Nama Tuhanku Sai Baba. Ada kok. Nama Tuhannya Sai Baba katanya sudah ganti Cinghai. Cinghai itu metode meditasinya. Berarti Tuhannya kau Sansan berarti lahir terus meninggal. Bukan. Nama Tuhanku Sai Baba. Lah iya, namanya masih ada, tapi Tuhannya sudah meninggal. Beda. Jadi gini, bedanya. Katanya Tuhan nggak buat apa Tuhan punya nama. Katanya gitu. Ini loh ungkapan kau Sansan tadi loh. Bingung sendiri kan? Kita keluar lagi yuk supaya rame-rame lah. Ayo raku wes. Namanya Tuhan katanya nggak perlu nama. Sekarang aku punya nama Sai Baba. Bapak selalu salah paham dengan saya, Pak. Saya Bukan bilang, salah paham, saya itu ngikuti kau Sansan. Repotnya Anda motong terus, Pak. Saya mau jelasin, Anda motong. Jelasin deh. Saya bilang, Tuhan sejatinya tanpa nama. Ya, artinya Tuhan yang bernama Sai Baba dan sebagainya itu adalah yang secara praktis dibutuhkan oleh manusia. Karena Sai Baba sudah menunggal dengan Tuhan yang tanpa nama. Karena kita tidak bisa berhubungan dengan yang Tuhan yang tanpa nama, maka kita butuh perantara, yaitu mereka yang sudah manunggal pada Tuhan yang tanpa nama. Siapa? Ya Sai Baba, ya Cinghai, ya Yesus. Nah ini orang nggak ngerti di sini. Oh, artinya Tuhan itu bisa berubah-ubah ya namanya ya? Bukan berubah-ubah, Pak. Nama Tuhan nggak boleh dirubah karena sifatnya individu. Nah, tadi berganti ya Yesus, ya Sai Baba, ya Cinghai. Anda salah. Berubah-ubah itu seolah-olah nanti ditafsirkan Sansan boleh mengganti-ganti nama Tuhan. Itu nggak boleh. Jadi semua nama Tuhan, ya semua orang yang sudah manunggal bersama Tuhan, itu merupakan Tuhan yang menjadi manusia. Jadi nggak harus satu orang loh yang mendapatkan itu. Jadi dalam kurun waktu yang sama bisa nggak ada banyak Tuhan? Banyak sih enggak, bisa 2 Tuhan, 2 atau 3 bisa. Dalam kurun waktu yang sama? Bisa. Nah, berarti pengertian Tuhan menurut kau Sansan seperti apa sih? Nah, Tuhan itu sebenarnya kebangunan spiritual. Ya. Jadi punya kebangunan spiritual? Ya. Oh, berarti Tuhan itu pemahaman ya, bukan sesuatu ya, pemahaman tentang kebangunan spiritual ya. Kesadaran, kalau pemahaman dari akal budi ya, kalau kesadaran itu melampaui akal budi. Ya. Nah, berarti kalau aku ini Tuhannya kau Sansan itu sebetulnya berubah-ubah gitu bisa nggak? Tidak. Berganti dalam kurun waktu yang sama, bisa 2, bisa 3 gitu? Tidak. Tadi katanya kurun waktu yang sama bisa 2. Iya, coba dengarkan ya. Perwujudan Tuhan sebagai manusia itu bisa 1000 dalam banyak zaman loh ya. Tapi Tuhan itu esa, dia satu. Walaupun perwujudannya sebagai manusia itu banyak. Matahari satu, tapi bayangannya itu bisa banyak, bisa 1000. Kayak begitu. Oh, ya udah pemahaman Tuhan kau Sansan semacam itu. Kalau ada orang lain yang beda terus disalahkan juga.
Bukan disalahkan, saya berusaha menjelaskan. Kalau dia masih belum mengerti, ya itu urusan dia dong. Oh, ya sudah. Kalau menyalahkan boleh dong dengan suatu argumentasi, nggak perlu kita kecewa gitu loh. Kan namanya diskusi harus saling membenarkan dan menyalahkan. Kalau nggak terjadi diskusi dong. Jadi kalau menurut Kak Sansan berarti Tuhan yang ada ini itu sebagai apa sebetulnya? Ciptaan Tuhan atau gimana? Anda bertanya aja ngejelimet, Boy. Bukan Nggak bisa jelimet, jawab. yang ada ini, realita ini, Kak Sansan, matahari, tumbuhan, hewan, itu gimana itu? Ciptaan. Ciptaan, berarti ada yang menciptakan, toh? Iya. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Iya, yang tanpa nama. Yang tanpa nama. Iya. Terus Tuhan yang bernama bukan yang menciptakan. Sejati yang bernama itulah Tuhan yang tanpa nama. Misalnya Sai Baba. Jadi Tuhannya itu bukan sosok Sai Baba, tapi sejatinya Sai Baba. Yang itulah misterinya ketika orang belum pernah terbangun secara spiritual. Mereka tidak mengerti apa itu sejati. Itu ngacu ke kitab suci atau ngacu ke pemahaman Kak Sansan? Bukan dua-duanya, pengalaman. Tapi kitab suci memvalidasinya. Oh, pengalaman. Iya. Oh ya sudah. Artinya pengalaman Kak Sansan dianggap sebagai kebenarannya Kak Sansan kan? Iya. Subjektif ya. Personal kan? Pengalamannya subjektif, tapi itu kebenaran objektif. Karena bisa dialami atau akan dialami semua orang. Berarti personal kan nantinya. Ada yang nggak ngalami kok. Iya, coba dengerin dulu ya. Ini dalam Pak, gini ya. Sesuatu yang bersifat personal jangan diartikan bahwa itulah kebenaran subjektif. Karena itu akan dialami semua orang. Ya, itu dinyatakan oleh Maha Guru. Tuhan bukan lain adalah sejati semua orang. Artinya itu bukan sesuatu yang sifatnya subjektif semata tanpa ada kebenaran yang sifatnya general loh. Jadi pedoman hidup Kak Sansan itu berpedoman ke apa? Kalau menyikapi ada macam-macam kehidupan itu kan kadang mungkin menemukan masalah, cara menyikapinya. Pedomannya kemana? Cinta kasih dan Maha Guru. Pedomannya. Realita ajarannya itu terus mengacu ke apa? Ajaran sila Maha Guru lah. Ada rujukannya Maha Guru. Di mana itu? Namanya sila. Kalau syariatnya Maha Guru itu sila. Semua itu dasarnya cinta kasih sama meninggalkan keduniawian sebutnya. Dua itu. Cinta kasih sama melepaskan keduniawian. Karena keduniawian itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Terus nanti kalau mati? Mati kalau kita belum sempurna, apalagi belum diinisiasi ya, akan lahir lagi. Muter-muter terus. Oh, berarti Tuhannya ini ya bisa nanti muncul lagi, Tuhannya ganti-ganti terus ya? Bukan Tuhan loh. Apa? Udah dibilang Tuhan itu kebangunan spiritual, bukannya. Ya oke lah, kebangunan spiritual itu berarti nanti bisa berubah-ubah ya? Tidak. Karena Anda belum bangun, lalu Anda menilai berubah-ubah. Tidak ada yang berubah. Oh gitu ya. Ya udah, ya nggak apa-apa. Kalau Anda semacam itu, berarti kalau saya melihat semacam itu ya sudah, gitu aja. Iya. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, cuma banyak orang belum itu ya nggak bener. Karena belum mempelajari Islam, terus komunikasi sama orang Islam aja selalu berselisih, tapi menyimpulkan. Iya, ini kan saya punya hak dong menyimpulkan. Ya, orang menyimpulkan komunikasi yang menyimpulkan Islam apa enggak Islam. Itu mosok Kak Sansan. Lah, Sansan kan berhak loh belajar menyimpulkan. Quran. Ya, saya berhak loh untuk menyimpulkan bahwa yang saya alami itu sebetulnya Islami. Gini loh. Saya punya hak loh. Punya hak, ya. Tapi argumentasi melatar belakanginya itu kan tentunya kalau sudah ya. Misalnya gini, saya bisa cerita tentang Semarang, ya paling tidak pengetahuan saya tentang Semarang banyak. Ya iya, Ya, Anda tidak mau mendengarkan mendengarkan aja belum pernah kok. Iya,
Ya Anda belum mendengarkan penjelasan saya, langsung menghakimi, kan repot. Bukan menghakimi, saya bukan menghakimi, saya mengkritisi. Berhak sih berhak, ya. Tapi argumentasinya, misalnya saya berhak nggak menilai Surabaya seperti apa? Berhak. Tapi kalau saya belum tahu membaca tentang sejarahnya Surabaya, orang-orang Surabaya, petanya di mana, saya menyimpulkan Surabaya ya lemah sekali. Itu kalau menggunakan kemampuan sendiri. Tapi kalau Tuhan yang memberikan rahmat, semuanya itu bisa terlampaui. Ini kan sifatnya kan universal. Kalau sudah ke sana, pasti nggak ada titik temu. Kan dari awal Ya, tadi, kalau sudah ranah ke operasional yang sifatnya tidak universal, pasti nggak ada titik temu. Makanya saya katakan supaya ada titik temu, saya ya ngomong tentang Jepang. Saya nggak mempelajari budaya Jepang, orang Jepang, peta Jepang, sejarah Jepang. Masa saya bisa menyimpulkan? Bisa sih bisa, tapi itu pasti rendah kualitasnya atau bisa salah, fatal. Kan universal. Kalau sudah ranah kalau Tuhan yang memberitahu, ya sudah angkat tangan aku. Karena ranahnya sudah ke yang diyakininya. Angkat tangan. Monggo, apa mau ke depan? Iya, kita ke depan lah. Hah? Cukup lah kita ya. berbaur Jadi dulu. tadi itu kita keluar. tiga itu saya setuju.